Atau Anda begitu khawatir tidak bisa selalu melakukan hal dengan benar sehingga Anda menjadi begitu khawatir tentang betapa besar kekhawatiran Anda. Atau Anda merasa begitu bersalah atas setiap kesalahan yang Anda buat sehingga Anda mulai merasa bersalah tentang betapa merasa bersalahnya Anda. Atau Anda sedih dan kesepian begitu sering sehingga membuat Anda bahkan lebih sedih dan kesepian hanya karena memikirkannya. Selamat datang di lingkaran setan. Anda bisa mengalaminya beberapa kali atau lebih. Mungkin sekarang Anda sedang mengalaminya, Tuhan. Saya berada dalam lingkaran setan. Saya seorang pecundang karena mengalaminya. Saya harus berhenti. Oh Tuhan, saya merasa seperti seorang pecundang karena menyebut diri saya seorang pecundang. Saya harus berhenti memanggil diri saya seorang pecundang. Aduh, kurang asem. Kenapa saya malah mengucapkannya lagi? Nah kan? Saya sungguh pecundang. Tenang, kawan. Percaya atau tidak, inilah uniknya menjadi manusia. Hanya sedikit binatang di bumi yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan meyakinkan diri sebelum melakukan sesuatu. Dan kita sebagai manusia diberi keistimewaan untuk dapat berpikir tentang pikiran kita. Jadi, saya dapat berpikir untuk menonton Miley Cyrus di YouTube, kemudian mendadak memikirkan keinginan saya untuk menonton video Miley Cyrus di YouTube itu. Sungguh, itulah keajaiban kesadaran. Sekarang disinilah letak masalahnya masyarakat kita saat ini, lewat keajaiban budaya konsumen dan media sosial yang giat dijadikan ajang pamer, telah melahirkan generasi manusia yang percaya bahwa memiliki pengalaman-pengalaman negatif ini, rasa cemas, takut, bersalah, dan lain-lain sangat tidak baik. Maksud saya, jika Anda melihat feed Facebook Anda, setiap orang di sana menjalani saat-saat yang menyenangkan. Lihat, 8 orang menikah minggu ini. Dan di TV beberapa remaja putri mendapatkan sebuah Ferrari sebagai hadiah ulang tahun mereka yang ke-17. Dan, anak-anak lain barusan menghasilkan $2 juta karena membuat sebuah aplikasi yang secara otomatis bisa mengeluarkan tisu toilet ketika sudah habis. Sementara itu, Anda terjebak di rumah, sedang membersihkan gigi kucing Anda. Dan Anda mau tidak mau berpikir bahwa hidup Anda 10 kali lipat lebih menyebalkan dari yang semula Anda kira. Lingkaran setan seolah telah mewabah, sehingga membuat banyak dari antara kita terlalu tertekan, terlalu gusar, dan terlalu membenci diri sendiri. Padahal, di era kakek saya dulu, saat merasa kesal dia biasanya hanya berkata dalam hati, ya ampun, hari ini saya benar-benar merasa seperti tai kerbau. Tapi, ya, bukankah ini yang dinamakan hidup? Okelah, kalau begitu, lebih baik sekarang kembali menyekop jerami. Tapi sekarang? Jika saat ini Anda merasa seperti tai kerbau, bahkan untuk 5 menit saja. Anda dibombardir dengan 350 gambar orang-orang yang benar-benar gembira dan memiliki hidup yang sangat menyenangkan, dan mustahil untuk tidak merasa seolah hidup Anda sungguh keliru 7 turunan. Itulah yang menjadi sumber kekacauan. Kita merasa kecewa atas kekecewaan itu sendiri. Kita merasa bersalah atas rasa salah itu sendiri. Kita jadi marah gara-gara amarah yang menyulut. Kita jadi cemas karena perasaan cemas itu sendiri. Apa yang salah dengan saya? Inilah mengapa bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Inilah alasan mengapa itu akan menyelamatkan dunia. Dan kuncinya adalah jika kita bisa menerima bahwa dunia ini benar-benar keparat dan itu tidak apa-apa, karena memang seperti itu, dan akan seperti itu adanya. Dengan tidak ambil pusing ketika Anda merasa buruk, berarti Anda memutus lingkaran setan, Anda berkata pada diri sendiri. Saya merasa sangat buruk, tapi terus kenapa? Apa pedulimu? Dan kemudian, ibarat ditaburi debu ajaib peri. Anda berhenti membenci diri Anda sendiri saat merasa begitu kecewa. George Orwell mengatakan bahwa untuk mampu melihat apa yang ada tepat di depan batang hidung kita sendiri, dituntut suatu perjuangan tanpa henti. Ya, solusi atas tekanan dan kecemasan yang kita rasakan ada di hadapan kita. Tapi kita malah terlalu sibuk menonton film porno dan iklan mesin pembentuk otot perut yang sama sekali tidak berguna, dan masih terus penasaran. Mengapa kita tetap belum berani mengencani cewek seksi berambut pirang itu padahal perut sudah six-pack? Kita sering bercanda di dunia maya tentang masalah-masalah di negara maju, namun kita sesungguhnya telah menjadi korban dari kesuksesan kita sendiri.
Masalah kesehatan yang dipicu oleh stres, gangguan kecemasan, dan kasus-kasus depresi telah melejit tinggi 30 tahun belakangan ini. Meskipun faktanya setiap orang sudah punya TV layar datar dan dengan sekali klik, belanjaan Anda sampai di depan rumah. Krisis kita bukan lagi soal materi, namun soal eksistensi, ranah spiritual. Kita punya begitu banyak barang dan peluang sampai-sampai kita tidak tahu apa lagi yang bisa kita kerjakan saat ini.